Kami adalah kelompok 5 dari LPI 2A Malam. Nama saya adalah Raja Tarika Hidayah selaku ketua dari kelompok ini. Nama saya Muhammad Aditya Saputra sebagai anggota dari Nama saya Kevin Damarita selaku anggota dari kelompok 5. Berikut adalah presentasi kami terkait penanganan luka terbuka. Silakan nonton. Sebuah luka dapat dikatakan terbuka apabila luka tersebut merusak jaringan kulit yang paling luar. Jika luka ini tidak segera ditangani, maka dapat menyebabkan hal yang fatal atau bisa menyebabkan infeksi. Luka dapat dikatakan terbuka apabila luka tersebut merusak jaringan kulit paling luar. Jika tidak segera ditangani, maka luka tersebut akan dapat menyebabkan infeksi dan juga fatal bagi orang yang terkena luka tersebut. Tingkat keparahan luka ada beberapa jenis, yaitu 4 jenis. Di antaranya adalah pertama, superficial, kedua, partial thickness, ketiga, full thickness, dan keempat, deep and complicated. Luka superficial adalah luka dengan tingkat intensitas keparahan yang paling rendah. Luka ini hanya merusak jaringan epidermis atau kulit bagian atas. Luka partial thickness adalah luka yang lebih parah daripada superficial. Luka ini merusak epidermis dan juga dermis pada bagian atas. Luka full thickness adalah luka dengan tingkat keparahan yang lebih daripada partial thickness. Luka ini telah merusak jaringan subkutan, yaitu adalah lapisan yang dimana terletaknya lemak, kelenjar keringat, dan juga sel kolagen. Dan terakhir adalah luka yang deep and complicated. Luka ini adalah luka dengan tingkat keparahan paling tinggi di mana otot, tulang, dan juga organ tubuh terkena luka tersebut. Nah, sebelumnya kita sudah mendengar apa saja jenis tingkat keparahan luka. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis dari luka. Nah, yang pertama itu ada luka laserasi. Luka laserasi adalah luka yang paling banyak sering ditemui akibat yaitu sering terkena benda tukul daripada benda tajam yang bisa menyebabkan robeknya jaringan atau disintegrasi jaringan. Nah, luka laserasi ini paling sering terjadi akibat trauma rumah tangga atau akibat kecelakaan. Nah, luka laserasi juga itu ciri-cirinya itu tepi lukanya itu sering tidak teratur dan bergerigi. Namun luka laserasi juga mempengaruhi kulit atau subkulit, yaitu lemak subkutan, tendon, otot, dan tulang. Nah, menurut Gross 2004 dia pernah berkata bahwa luka laserasi itu paling sering terkontaminasi dengan bakteri atau serpian-serpian dari objek apapun akibat memotong. Nah, jenis luka laserasi ini tercipta akibat robekan pada kulit kita, seperti teriris pisau atau gunting, tersayat kertas, atau benda atau peralatan lainnya yang sifatnya itu mempunyai tajam atau runcing. Kemudian itu ada luka bakar. Luka bakar itu adalah luka yang terjadi akibat paparan sinar matahari, radiasi, atau terkena api yang tidak sengaja menjalar ke kita. Nah, luka bakar itu terbagi menjadi 3 sesuai derajat terkena atau mempengaruhi kulit kita. Yang pertama ada derajat yang pertama, yaitu luka bakar yang bisa dibilang masih terbilang normal atau ringan, yang masih bisa disembuhkan dengan obat-obatan yang bisa kita temuin. Nah, yang kedua itu mulai luka bakar derajat 2, yaitu yang tingkatnya masih sedang, cuman harus hati-hati untuk bisa menyembuhkannya. Yang terakhir itu ada luka derajat ketiga, yaitu luka derajat yang sangat berbahaya atau bisa dibilang sangat sensitif untuk bisa menyembuhkannya, yang perlu membutuhkan resep dokter untuk bisa mendapatkan kesembuhan dari luka bakar tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang luka tusuk. Luka tusuk disebabkan oleh benda tajam seperti paku, gergaji kayu, dan lain-lainnya. Luka tusuk menimbulkan lubang kecil dan tidak menimbulkan darah yang banyak. Biasanya kecelakaan dalam luka tusuk terjadi pada alat rumah tangga seperti paku, gergaji, dan pisau. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai luka abrasi. Luka abrasi atau luka lecet terjadi ketika kulit bergesekan langsung dengan benda atau material yang memiliki permukaan kasar. Luka abrasi bisa terjadi ketika kaki bergesekan dengan aspal atau lutut tergores jalan. Perawatan yang dibutuhkan untuk penanganan luka terbuka. Yang pertama, mitela. Kedua,
kain kasa. Yang pertama, ambil kain kasa steril selebar luka, lalu tutup luka tersebut. Yang kedua, ambil kain mitela, lalu balutkanlah kain tersebut dari posisi bawah tangan sehingga menutupi seluruh bagian luka. Kemudian yang ketiga, terakhir, ikatkanlah kain mitela tersebut dengan rapi dan jangan terlalu ketat. Itulah hasil dari presentasi dan praktek kami terkait penanganan luka terbuka dari kelompok 5 LPI 2A Malang. Terima kasih. Jika ada salah mohon maaf karena kami masih belajar dan kedepannya kami akan menjadi lebih baik lagi jika diberikan kritikan yang konstruktif.